Terus naik ke sini. Oh itu tuh retak bolong. Sekarang kita pakai mangrove dulu ya. Nanti dilanjut pakai sack fiber. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to DNP Project Channel bersama saya Icep. Dan kali ini kita akan lanjut session sebelumnya, yaitu session baru yang ada di channel DNP Project, yaitu session Home Project. Apa itu Home Project? Home Project adalah salah satu session baru di channel DNP Project yang membahas tentang sekitaran project-project rumahan, perbaikan rumah, misalnya renovasi rumah, atau yang berkaitan dengan ya rumah-rumah kita gitu. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya mendambal genteng tanpa diganti atau mendambal genteng yang bocor tanpa diganti. Oke, sebetulnya di episode pertama itu sudah cukup. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, saya akan lanjut di episode 2 ini atau di part 2 ini, yaitu menambal genteng bocor pada bagian luarnya gitu ya. Kalau sebelumnya dari sisi dalam, sekarang dari sisi luar. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum menonton episode pertama, silakan nonton dulu episode pertamanya supaya kontennya itu nyambung ya, supaya kita pembahasannya itu nyambung, nggak terputus gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja bagaimana proses perbaikannya. Ikutin terus DNP Project Channel. Ya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa untuk di like and comment, dan jangan lupa juga untuk dinyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari channel DNP Project. Oke, teman-teman, tapi disclaimer dulu ya sebelumnya. Yang pertama, di sini saya tidak ada niat untuk mengajari atau memberi tutorial. Jadi konten ini sifatnya hanya sharing saja gitu, berbagi pengalaman. Jadi kalau misalnya ada kekurangan ataupun kesalahan, jadi mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi, dan kalau bisa silakan dikoreksi. Kemudian yang kedua, karena posisinya itu ada di atas ya, di atas genteng, oleh karena itu kita harus naik ke atap. Nah, buat teman-teman yang belum terbiasa atau mungkin ragu gitu, sebaiknya jangan ditiru atau jangan diikuti cara saya ini. Jadi sebaiknya silakan teman-teman panggil saja ahlinya, yaitu tukang ya, emang tukang buat betulin genteng kalian. Tapi kalau teman-teman kekeh, penasaran gitu, pengen tahu gitu, mau ngikutin cara saya, silakan. Tapi ingat, resiko ditanggung masing-masing ya. Dan juga yang paling penting itu utamakan keselamatan dan keamanan. Oke? Baiklah teman-teman, karena posisinya ada di bagian tengah ya, atau di bagian ujung ini ya, ini kan kerucut ya, atap saya itu gentengnya. Nah, karena posisinya ada di setengah, jadi saya harus mendekat sedekat mungkin ke titik tersebut. Nah, karena kebetulan rumah saya itu ada coran ya, coran dak untuk toren. Nah, yang mana posisinya itu lebih dekat ke titik tersebut, jadi saya harus mencapai dulu si tempat toren tersebut. Nah, caranya ya kalau saya ngapai ke pinggiran genteng, kemudian berpegangan ke tembok punya tetangga. Dan di sini saya harus ekstra hati-hati, karena kalau sampai terjadi kesalahan sedikit saja itu bisa berakibat fatal. Oke teman-teman, sekarang saya mau ngecek bagian luarnya. Genteng yang tadi kita cek bagian dalam, apakah bisa diperbaiki di bagian luarnya? Soalnya posisinya agak susah.
harus naik ke sini. Mudah-mudahan terjangkau sih. Hati-hati nih. Kan. Oke. Alhamdulillah. Ternyata, aduh, bisa nggak ya? Ternyata teman-teman, posisinya agak lumayan ya. Itu dia udah saya tandain tadi ya, yang bocor-bocornya itu. Ternyata di atas ya. Aduh, gimana ya? Nah, tadi yang bocornya agak gede juga lumayan. Saya hitung sih 6 kan genteng ya, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu nih, posisi itu berarti itu yang harus kita perbaiki tuh. Sekarang saya posisinya sudah ada di atas toren ya, dimana di sini saya akan lebih leluasa gitu untuk mencapai titik yang akan kita perbaiki. Tapi setelah saya perhatikan ternyata masih cukup jauh ya, masih cukup sulit untuk dijangkau. Jadi oleh karena itu saya harus muter otak lagi nih ya. Sebelum itu juga saya udah menyiapkan alat dan bahannya untuk proses perbaikan ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di episode sebelumnya, yaitu yang pertama kita sediakan cat anti bocor atau saya di sini menggunakan no drop. Kemudian yang kedua kita gunakan kuas, dan yang ketiga kita gunakan serat fiber ya. Serat fiber atau serat kayak kain kasa kayak gitu ya. Kalian bisa cari aja di toko bangunan banyak. Oke teman-teman, sekarang saya harus mikirin nih bagaimana caranya saya mencapai titik tersebut ya. Oke, kalau saya sekarang mau mencopot beberapa genteng ya, yang mana nanti akan si rangka gentengnya itu, si rangka berjaringannya akan saya jadikan tempat berpijak untuk bisa menjangkau titik atau genteng yang akan kita perbaiki atau akan kita tambah. Kenapa harus dicopot dulu gentengnya? Karena kalau nggak dicopot, ditakutkan nanti kalau saya injak langsung bisa kepeleset, saya licin ya, bisa licin itu, atau bisa juga nanti dikhawatirkan si gentengnya malah pecah, kan jadi ribet gitu. Mau benerin yang bocor malah namanya bocor. Jadi sebaiknya saya lepas saja dulu gentengnya, jadi saya berpijak ke rangka jaringannya. Oke teman-teman, ini untuk pijakan ya. Ini saya copot satu genteng. Buat saya berpijak. Ini kayaknya nih, ini belah. Nah ini belah nih. Oke. Udah kita tandai ya belah-belahnya. Oh itu tuh retak bolong. Oke, kalau gitu kita siapin ya. Oke, sekarang saya akan jelasin step by step proses penambalan pada genteng bocor bagian luar. Sebetulnya sama seperti yang sudah saya jelaskan di episode sebelumnya. Prosesnya hampir sama ya, cuma saya di sini tidak akan menggunakan silent, jadi langsung aja. Yaitu step yang pertama, kita langsung oleskan si cat anti bocornya atau no dropnya menggunakan kuas ke media yang akan kita tambal secara merata. Pertama kita olesin dulu nih. Ini pertama oles dulu.
Kemudian step yang kedua, setelah kita oleskan secara merata si cat anti bocornya, kita tempelkan serat fiber atau kain fiber yang sudah kita potong-potong tadi sesuai dengan ukuran atau sesuai dengan kebutuhan, sambil ditekan-tekan pakai koas ya, dan diolesi lagi cat anti bocornya atau no dropnya secara merata sampai semua permukaan kain fiber atau serat fibernya itu tertutupi secara merata. Kemudian setelah itu kita biarkan atau kita tunggu kering, minimal kering sentuh ya, minimal kering sentuh teman-teman. Itu step yang kedua. Nah, step yang ketiga, jika sudah kering sentuh, sekarang saatnya kita olesi lapisan kedua berarti ya. Lapisan kedua, jadi kita ratakan lagi pakai koas ya, si cat no dropnya ke lapisan kedua ini secara merata sampai kering juga atau minimal kering sentuh. Dan tentunya untuk step yang ketiga ini kalian bisa atau teman-teman bisa ulangi sampai 3 atau sampai 5 kali ya. Lebih banyak ya lebih bagus sebetulnya. Tapi di sini saya coba sampai 3 lapis dulu, kalau misalnya kurang nanti bisa saya tambahkan 4 sampai 5 lapis si cat no dropnya. Kita sasin dulu yang ini. Oke, saya udah ada reg ini. Makin panasnya. Ini harusnya 3 lapis ya. Nanti kita lanjut besok. Aduh, astagfirullahaladzim. Udah deg-deg sih ya. Panas nih. Udah panas banget.
Ini sekalian tadi saya ini ya. Kalau gitu kita udah aja nih, udahan aja. Panas nih. Oke teman-teman, gila, panas banget. Jadi kita udahan aja dulu. Nanti disambung lagi besok. Ya harus pagi-pagi atau mungkin nanti sore ya kalau nggak hujan. Oke teman-teman, ternyata cuacanya tidak bersahabat ya, panas karena saya terlalu siang ini naik ke atasnya. Oleh karena itu untuk step selanjutnya mungkin akan saya lanjutkan sore nanti ya, atau kalau nggak keburu kita lanjutkan besok aja ya untuk lapisan berikutnya. Oh ya, ada satu hal yang harus teman-teman perhatikan dalam pengaplikasian cat no-drop ini, yaitu jangan sampai si cat yang sudah kita aplikasikan terkena air atau terkena hujan sebelum si catnya itu kering ya. Karena kalau terkena hujan ya nanti rontok semua ya, cat yang sudah kita aplikasikan rontok atau luntur lah. Kalau misalnya ini amit-amit ya, kalau sampai kejadian yang kalian baru ngecat belum kering turun hujan, ya wayahnya gitu. Nanti kalau udah reda harus diperbaiki lagi atau ditambahin lagi si catnya gitu. Karena kalau rontok ya nanti percuma, nggak akan menutupi kebocoran. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke pengaplikasian cat no dropnya dan serat fibernya ya untuk menambal genteng bocor ini. Nah, kemarin tuh sebetulnya saya sudah selesai ya untuk proses penambalan pada gentengnya, tapi karena hasil infeksi sebelumnya itu ditemukan kebocoran juga pada bagian hubung. Nah, oleh karena itu sekalian aja sekarang saya mau menambal bagian hubungnya juga. Teman-teman, kita menemukan beberapa retakan ya. Bisa kita lihat ya. Kemudian retak dan jadi kemungkinan ada bagian-bagian yang menyebabkan bocor. Sekarang kita pakai no-drop dulu ya, nanti dilanjut pakai step fiber. Untuk step by stepnya pada penambalan bagian hubung ini sama aja dengan proses penambalan pada genteng, tidak jauh beda. Dan for your information bahwa biasanya kebocoran pada hubung ini terjadi pada bagian sambungannya ya. Misalnya ini kan hubung, ini hubung satu, hubungan kan biasanya disambung-sambung gini. Nah, di antara sambungannya ini biasanya kan ada di semen ya, dikasih semen. Nah, di situ biasanya ada retak-retak. Nah, karena ada retak-retak, biasanya di situ masuk air hujan kalau terjadi hujan. Atau ada juga biasanya pada bagian ini hubung, ini genteng ya. Nah, ini kan sambungan antara hubung dengan genteng
itu biasanya di semen ya, dikasih semen kayak gitu. Nah bagian itu juga biasanya suka retak. Nah yang retak itu yang menyebabkan air merembes ke dalam rumah kayak gitu. Nah jadi seperti itu ya untuk kebocoran pada uwung. Jadi sebetulnya jarang sekali kalau misalnya si uwungnya pecah atau belah, kecuali kalau ulah manusia. Ya seperti yang pernah saya alami itu, waktu itu tetangga saya pasang kanopi dan pegawai yang pemasang kanopinya itu ya naiklah ke atap rumah saya gitu. Entah gimana caranya, dia entah loncat atau gimana, atau joget-joget atau gimana, pokoknya sampai hubung rumah saya itu belah, kemudian beberapa kandang juga pecah, dan akhirnya waktu hujan bocor rumah saya. Oke, kita lapisi dulu. Agak susah sih. Pokoknya yang retak-retak yang berpotensi bocor kita lapisin aja. Lapis gitu ya. Ini agak susah. Oke, kita tunggu kering dulu, cukup dulu segitu ya. Tunggu kering dulu. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan jelaskan lagi step by stepnya. Yang pertama sama ya kayak sebelumnya, kita oleskan dulu si no dropnya pakai koas ke media atau bagian uwung yang akan kita tambal secara merata ya. Kita oleskan.
Agak susah nih. Kemudian step yang kedua, kita tempelkan si serat fibernya yang sudah kita potong-potong tentunya sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, sambil ditekan-tekan pakai koas, dan jangan lupa diratakan ya si nodropnya ke serat fiber tersebut. Nah, setelah ditempelkan dan diratakan ya, kita tunggu sampai kering atau minimal kering sentuh. Emang agak susah ya.
teman-teman, selain pakai serat fiber ya, kalian juga bisa pakai ini nih. Ini membran polister dari No Drop. Jadi cocok ya. Cat anti botolnya No Drop, ini No Drop juga. Jadi ini juga sama aja sih. Bentuknya kayak gimana? Nah, ya kayak gini nih. Dia lebih halus ya daripada ini. Oke, ini terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, saya ini mau lapisin bagian atas pakai yang ini kayaknya. Oke. Tekan segini aja ya. Cukup segitu kayaknya. Kalau kurang ya kita nambah lagi. Oke, kita mulai lagi kawan. Yang sebelah sana. Lapisan kedua nih.
bocor lagi. Kemudian step yang ketiga, setelah kering sentuh, kita lanjut ke lapisan kedua. Jadi kita oleskan lagi serat fibernya menggunakan cat anti bocor sampai merata gitu. Nanti setelah merata, kita biarkan lagi sampai mengering atau minimal kering sentuh. Dan pada step ketiga ini kita bisa ulangi lagi sampai 2 atau 3 kali sehingga mendapatkan lapisan sebanyak minimal 3 lapis ya. Ya bagusnya sih 4 atau 5 lapis. Sekarang kita kasih lapis kedua ya. Baiklah teman-teman semua dan para penonton setia DNP Project, itu dia proses kita melakukan penambalan pada bagian genteng atau pada genteng bocor bagian luar dan juga pada hubungnya ya. Caranya cukup mudah sekali, yaitu cukup bermodalkan cat anti bocor atau no drop atau aquaproof atau apapun ya, mereknya terserah teman-teman semua. Kemudian ditambah dengan serat fiber dan pakai kawas tentunya buat pengaplikasiannya. Dan alhamdulillah selama ini sih hasilnya bagus ya. Saya sudah sering mengaplikasikannya dan di beberapa titik sudah tidak terjadi bocor lagi. Akan tetapi teman-teman harus ingat, sebaiknya setiap ya 6 bulan sekali atau mungkin 12 bulan sekali atau 1 tahun ya dicek lagi penambalan pakai cat no dropnya. Nanti kalau misalnya udah mengelupas atau mungkin agak rontok ya sebaiknya ditambah lagi ya supaya tidak bocor ya, supaya nanti kalau musim penghujan datang lagi rumah teman-teman nggak bocor lagi gitu. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman nih, kalau udah diaplikasikan udah selesai, nanti kalau udah 6 bulan atau 1 tahun silakan teman-teman cek lagi ya, dikhawatirkan catnya rontok. Baiklah teman-teman, sekian dulu episode kita kali ini di session Home Project episode 2. Semoga kontennya bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton kontennya dari mulai episode 1 sampai episode sekarang ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan bisa diisi pada kolom komentar. Oke, kalau gitu saya pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.